Ibadah. Oke, karena sudah jam 1, kita akan mulai ibadah kita. Ayo, growers, kita sama-sama siapkan hati kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Doa dipimpin oleh Cece Natania. Silakan, Cece Natania. Fendi, aku buka WA-nya dulu ya. Oke. Jangan lama-lama ya. Ya, Pak Fendi. Tuhan Yesus, kami siang ini bersyukur bisa kembali beribadah. Tuhan pimpin acara ibadah kami dari awal sampai akhir supaya diberi kelancaran dan kebaikan dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Cece Natania. Oke, growers, kita semua sama-sama akan memuji Tuhan ya. Yuk, di mute semua, nanti kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Oke, Pak Pisyah dulu nih. Oke. Oke, semua. Oke, sama-sama kita nyembah Tuhan ya. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktu.
Oke. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here and you're healing every heart. I worship you, yeah. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you Memiliki seseorang pekerjaan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I know you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you Oke, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang bertugas Cece Monik ya. Cece Monik bisa berdoa untuk firman Tuhan. Di unmute dulu. Bisa Cece Monik? Ya, Oke, Cemonik bisa berdoa? bisa. Oke, silakan Cemonik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Tuhan, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan berkati juga anak-anak IHK Grow yang mendengarkan. Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Wah, bagus sekali doanya. Terima kasih Cece Monik. Shalom, Growers. Apa kabar? Wah, ada yang baru bergabung ini. Ada Juan. Wah, shalom Koko Juan. Shalom juga Koko Deren. Ada Resia. Wah, ada Resia. Ada Koko Divine dan Cece Nicole juga. Shalom semuanya. Sehat ya? Oke, Papi akan siapin slide-nya. Tunggu bentar, Papi udah siapin tadi. Oke. Bisa kedengeran? Bisa kebaca? Bisa. Oke.
kita akan mulai ya. Ini adalah ayat hafalan minggu lalu. Kalau kalian masih ingat, minggu lalu Cece Jolin yang bawain ya firmannya, judulnya bertumbuh di dalam iman. Ya, kisahnya apa? Tentang wanita yang pendarahan selama 12 tahun ya. Masih ingat ya? Di dalam Markus 5 ayat 34 ya. Ini nanti sampai akhir ibadah, kalau nanti bisa hayat hafalannya, nanti angkat tangan aja ya, nanti bisa ditambahin plus 1 poin nanti buat tambah nilai sampai Natal, nanti dikumpulin poinnya untuk ditukerin hadiah. Oke, ayat hafalan minggu lalu. Markus 5 ayat 34. Mungkin Koko Divine nih bisa bacain. Koko Divine bisa di-unmute. Markus 5 ayat 34. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Terima kasih Koko Divine. Oke. Kalau kita ingat-ingat ya, jadi apa yang disampaikan sama Cici Jolin kemarin, ya ini rangkuman aja nih ya, minggu lalu. Tahapan bertumbuh iman kita bagaimana sih ya? Yang pertama, Cici Jolin bilang itu mendapatkan iman ya. Jadi untuk bertumbuh imannya, kita mendapatkan dulu imannya. Dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan ikut ibadah tentunya ya, sama kayak sekarang. Yang kedua, melakukan atau praktek ya iman yang kita dengar, yang kita baca dari firman Tuhan, kita lakukan. Yang ketiga, menyaksikan iman, bersaksi ya, menceritakan kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kita ajak teman-teman kita juga, kita ceritain mereka bagaimana Tuhan memberkati kita, menyembuhkan kita atau menolong kita. Seperti itu ya, growers. Nah, minggu ini Papi akan coba memberikan lanjutan ya, yaitu fail to grow in faith ya. Artinya apa? Gagal bertumbuh dalam iman. Nah, kalau kemarin kan temanya kalau Cece Jolin bertumbuh di dalam iman. Kalau yang minggu ini gagal bertumbuh. Waduh, berarti ada dua ya. Ada kata yang pertama minggu kemarin bertumbuh, yang kedua minggu ini ada yang bilang gagal atau terhambat ya. Kalau kalian tahu apa sih artinya gagal bertumbuh atau terhambat bertumbuhannya? Kalau kalian tahu, ada satu tanaman ya yang namanya bonsai. Tahu nggak tanaman bonsai? Bonsai itu tanaman yang pendek ya, dia nggak bisa tinggi, dia kecil terus gitu ya. Kalau orang bilang mini gitu ya. Jadi mini. Papi sayang sih nggak ada fotonya, nanti Papi share deh fotonya. Tapi teman-teman nanti bisa nyari ya, teman-teman growers, namanya bonsai. Itu dia nggak bertumbuh, dia kecil terus. Dari kecil sampai kita nanti udah dewasa, tumbuhnya segitu-segitu aja ya, itu tidak bertumbuh. Nah, kalau Tuhan tidak mau kita imannya tidak bertumbuh, rohani kita tidak bertumbuh. Nah, hari ini kita akan baca sama-sama Matius 13 ayat 1 sampai 9. Karena banyak, Papi mau minta gantian ya. Sini ada siapa nih? Tadi Koko Divine. Cece Nicole bisa bacain nggak? Ayat yang pertama Cece Nicole. Ayat kedua Cece Monik. Yang ketiga Cece Natania. Yang keempat siapa tuh? Resa ya. Kemudian kelima Cece Jolin deh. Ada siapa lagi nih? Ada Koko Juan 6. Tadi aku yang ketiga ya, Papi Fendi. Ya. Yang ketiga. Tadi aku yang kelima ya, Papi. Yang kelima Koko Juan, yang keempat Cici Jolin, yang satu Cici Nicole. Yang kedua tadi siapa ya? Cici Monik ya? Ayo, yang satu dulu, Cici Nicole dulu. Pada Silakan. hari itu pulanglah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Oke, ayat kedua. Siapa ya tadi ya? Tapi nggak ngafal. Yang kedua, Cici Caroline. Cici siapa? Cici Monik. Oke, Cici Monik silahkan ayat yang kedua. Maka datanglah orang yang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Oke, ayat 3. Ada siapa tuh yang 3?
Dan ia Tania. dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat keempat. Julin ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat kelima Koko Juan. Ayat keenam nanti Dede Evelyn ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak minyak, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Oke, terima kasih Koko Juan. Ayat 6 Dede Evelyn. Dede Evelyn, Evelyn Aurelia Sebastian. Evelyn ada? Nggak ada. Evelyn. Tadi kayaknya ada Evelyn. Nggak ada ya? Oke, selanjutnya ada Gwen. Gwen dulu. Nanti sama Resa ya. 7. 6, Gwen. Cici Gwen. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berbakar. Tidak berakar. Oke, thank you. Cici Gwen, thank you. Semangat banget. Cici Resa sama Koko Darren, ayat 7. Cici Resa. Cici Resia. Resia ini Resa ya. Cici Resa. Ayat 7, Cici. Lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Oke, ayat 8 ada siapa ya? Oh, Kakak Feby aja deh. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, terima kasih. Ayat yang ke-9 yang terakhir ada Cici Anggi nih. Cici Anggi baru gabung juga. Selamat bergabung Cici Anggi. Cici Anggi, bisa baca ayat yang 9 terakhir? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah baca ayat dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Nah, dari cerita ini sebenarnya ini panjang ya. Kalau nanti kalian baca itu cuman Papi mau kasih kesimpulannya aja kira-kira. Nah, penabur itu siapa sih? Dalam cerita itu penabur itu Tuhan Yesus. Nah, benih yang ditabur itu firman Tuhan, ya. Tanah itu gambaran kita sebagai orang percaya. Nah, dari yang ditabur sama Tuhan, itu tadi kita dengar ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Nah, pertanyaannya kan kita nggak ngomongin yang tumbuh ya. Kalau yang tumbuh ya bagus gitu. Nah, alasannya kenapa ada yang tidak bertumbuh sih, teman-teman? Ya, nah kita baca nih, ada 3 alasan kenapa benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa seperti yang kayak bonsai tadi ya, tumbuh tapi kecil terus ya. Nah, rohani kita nggak boleh kayak gitu, growers. Kita harus bertumbuh terus di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, Papi bagiin ya. Wah, ada penabur. Mungkin kita dengar dulu. Nah, bisa kedengaran nggak ya? Ada suaranya nggak ya? Ini penaburnya ya. Ini naburin benih. Nah, ini benihnya ini. Ini benihnya yang jatuh di pertama nih ya. Di tempat yang di jalanan. Ada yang diinjek. Teler nih. Ada yang keinjek. Benihnya mati ya. Karena keinjek. Ada juga yang dimakan burung.
jatuh di tanah. Wah, Bayu. Ini di tanah semak duri. Oke, ya tadi yang terakhir itu yang bertumbuh ya. Cuman ada 3 yang tidak bertumbuh. Nah, kita bahas dulu nih, growers. Kenapa ada 3 alasan menyebabkan gagal bertumbuh? Nah, yang pertama itu yang tadi, yang jatuh di tanah pinggir jalan benihnya gitu ya. Nah, kenapa dia tidak bertumbuh, growers? Jadi yang pertama, yuk sama-sama kita baca ya. Bisa di-unmute, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak fokus. Ya, tidak fokus itu artinya apa? Tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh. Ya, itu tidak fokus namanya. Sama kalau kita belajar kayak begini nih, ibu gurunya nerangin, kalau kitanya ngelamun, atau kitanya misalnya mikir nanti pulang main apa, nanti pulang makan apa, kita nggak simak ya, apalagi sekarang kan lagi belajar online ya, bukannya kita dengerin guru ngomong, malah kita makan, atau kita main game misalnya. Nah, itu salah satu tanda tidak fokus atau tidak sungguh-sungguh mendengar. Nah, akibatnya apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengar apa yang dijelaskan, asal lalu, asal dengar, nah, akhirnya kita tidak ngerti apa sih yang dijelasin. Sama juga kalau kita ibadah, kita baca firman, kalau nggak fokus, kitanya lagi pikirannya kemana-mana, nah akibatnya firman Tuhan itu tidak jatuh di tanah hati kita yang subur. Ya, jadi kita nggak ngerti apa-apa, kita baca tapi kita nggak ngerti. Ya, sama kalau kayak kita ibadah ditanya, Papi Fendi tadi bagian apa sih firmannya C? Wah, aku lupa. Nah, itu nggak fokus namanya ya. Nah, tidak fokus ini menyebabkan kita tidak bertumbuh. Karena kenapa? Firman yang dijelasin sama kakak-kakak grow ya, yang setiap minggu itu kita tidak ngerti ya, tidak paham ya. Nah, ayo siapa yang seperti itu? Kadang-kadang kalau kita ibadah nggak fokus ya, kita dengerin ini, dengerin ibadah tapi sambil main game, sambil main handphone, sambil baca WhatsApp ya, sambil buka Instagram. Nah, kalau CC atau koko-koko yang seperti ini, ayo kita bertobat sama-sama. Next time, minggu depan, kalau ibadah, ayo fokus. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Amin. Oke, Papi lanjutin yang nomor 2. Alasan tidak bertumbuh apa sih? Tadi yang pertama tidak fokus ya, tidak konsentrasi atau tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, alasan apa ini? Tunggu. Oke, alasan yang kedua itu dikatakan malas belajar ya, atau suka lupa. Nah, ini yang diumpamakan dalam perumpamaan tanah firman itu atau benih itu jatuh di tanah yang berbatuan ya, tanah yang tipis, tidak ada tanahnya ya. Tumbuh sih, tapi dia tidak bertumbuh ketika tadi yang sinar mataharinya tumbuh karena si benih itu tidak ada tanah,
maka dia tumbuh dan kemudian layu dan mati. Ya, maksudnya apa sih? Orang yang seperti ini adalah orang yang malas belajar. Nah, orang yang malas belajar itu mendengar, ya, dia dengar, tapi dia kan cepat lupa, sama kayak kita growers. Kalau hari ini kita membaca Alkitab, kita mendengarkan ibadah, tapi kalau nanti malam kita lupa untuk mengulang, ya, atau merenungkan firman, atau tidak suka menghafal ayat hafalan, yang terjadi apa? Minggu depan kita sudah pasti lupa, benar nggak? Ya, kayak teman-teman growers hari ini baca nih, nanti ditanya siang mungkin masih ingat, malam masih ingat, besok masih ingat nggak? Lusa masih ingat nggak? Belum tentu ya. Tapi ada yang ingat loh, ya. Sama kayak kita mata pelajaran. Kalau kita diajarin sama guru kita, kenapa kayak ada ulangan kita harus belajar lagi, kita harus ngulang lagi. Supaya apa? Supaya kita ingat kembali, ya. Tapi kalau misalnya kita udah belajar, tapi kita misalnya kita nggak mau ngulang pada saat ulangan atau lagi kuis gitu ya, atau lagi ujian gitu ya, UAS atau UTS, yang terjadi apa? Kita pasti banyak lupanya, teman-teman. Kita pasti nilainya kurang bagus. Karena kenapa? Kita lupa, ya. Sama ya, adik-adik growers ya. Kalau di dalam kerohanian atau di dalam firman Tuhan, jangan suka malas, ya. Jadi kita harus membiasakan diri supaya kita bertumbuh di dalam iman, harus baca Alkitab, ya, harus renungan pagi, ya, harus memberi makan makanan rohani untuk kita punya rohani ya. Jadi jangan sampai kitanya tuh males ya. Ayo sama-sama katakan aku tidak mau malas. 1, 2, 3. Aku tidak mau malas. Oke, amin. Koko Darren juga nggak mau malas. Semuanya kita juga nggak mau malas ya. Oke. Yang tadi yang pertama tidak fokus. Yang kedua malas belajar ya. Yang ketiga yang terakhir. Ya, kenapa tidak mau bertumbuh sih? Ya, kenapa gagal bertumbuh? Ya, yang ketiga dikatakan tidak percaya. Ya. Nah, kenapa alasan dikatakan gagal bertumbuh? Ya, seperti pohon bonsai, kok nggak tumbuh? Ya, yang ketiga ini tadi benihnya yang masuk ke tanah bersemak duri. Tadi lihat nggak di dalam videonya? Benihnya tumbuh, ya, tapi ada nyangkut di pohon yang semak duri, ya. Mula-mulanya sih dia bisa tumbuh ya. Tapi ketika semak durinya itu tumbuh lebih besar dari dia, si benih itu yang tadinya tumbuh kegencet sama semak berduri itu. Akhirnya dia mati juga ya. Udah tumbuh sih, tapi nggak bisa tumbuh berbuah. Nah, ini mewakili orang-orang yang seperti ini. Dia baca firman, tapi bedanya yang sama yang nomor 2 sama nomor 1, dia itu nggak percaya adik-adik growers. Ya, dia baca firman, Tuhan Yesus itu sanggup memberikan kesembuhan misalnya. Tapi ketika dia sakit, dia nggak percaya. Aku nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mana mungkin? Aku kan sakit. Ini kan memang dari sononya, dari papiku sakit, mamiku sakit, aku juga sakit. Dia nggak percaya sama Tuhan Yesus bisa menyembuhkan adik-adik. Ya, memang kalau kita sakit kita ke dokter, tapi kita percaya Tuhan juga bisa pakai dokter untuk memberikan kesembuhan buat kita. Amin. Ya. Jadi orang yang seperti ini orang yang dia suka khawatir juga, ya. Padahal di firman Tuhan dikatakan jangan khawatir. Burung di udara saja yang tadinya dia nggak cari apa-apa, tapi Tuhan siapkan makanan buat dia gitu. Tuh, kalian pernah lihat nggak tuh burung itu khawatir? Burung itu ketakutan. Aduh, besok aku makan apa ya? Besok hujan nggak ya? Besok aku bisa ngumpulin makanan nggak ya? Nggak pernah ya, memang nggak pernah. Tapi burung itu dipelihara Tuhan. Nah, kita anak Tuhan pasti lebih berharga dari burung-burung. Ya, tapi ada orang yang nggak bertumbuh itu tidak mengalami itu. Aduh, aku tetap khawatir. Aku besok kenapa ya? Aku besok bisa nggak ya ulangan ya? Nggak percaya sama Tuhan. Ya, akibatnya apa? Kalau kita tidak percaya, artinya kita tidak bertumbuh di dalam iman kita. Nah, hidupnya apa kalau orang yang tidak percaya? Yang pertama ciri-cirinya, hidupnya gelisah, hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak bisa tidur, hidupnya sakit-sakitan. Nah, kalau kita adik-adik growers kita modelnya seperti itu, ya, suka nggak bisa tidur, nggak tenang, ya,
apa-apa segala macam dipikirin, ya suka sakit-sakitan, suka sakit kepala. Nah, itu tanda-tandanya kita orang yang tidak percaya sama firman Tuhan. Mulai hari ini kita harus belajar percaya firman Tuhan, ya. Jangan sampai kita ya menjadi anak Tuhan yang hanya baca firman Tuhan, ikut ibadah tapi tidak percaya, ya. Ya, tadi 3 hal ya yang Papi katakan. Yang pertama, orang yang tidak bertumbuh, jadi ada tiga cirinya nih, ya. Jangan sampai anak-anak growers salah satu dari ini, ya. Yang pertama, ya dikatakan tidak fokus, ya. Yang pertama tidak fokus. Yang kedua, ya malas belajar, ya, atau suka lupaan, ya, nggak mau ngafalin ayat hafalan, nggak mau baca firman, ya, nggak mau ikut ibadah, ya, ogah-ogahan, ya itu malas belajar juga termasuk. Yang ketiga tidak percaya. Nah, 3 alasan ini adalah yang menghambat orang untuk bertumbuh di dalam imannya. Nah, seperti itu aja, adik-adik. Oke, kita buka, kita punya semua. Papi mau minta semua kita untuk menghafal ayat hafalan minggu ini. Ya, dalam kitab Roma 10 ayat 17 tadi ada Koko Deren ya. Koko Deren belum sempat. Ini Koko Deren bisa di-unmute, bisa dibacain buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang lain dicatat nanti untuk dihafalkan untuk minggu depan ya. Ayat hafalan minggu ini untuk minggu depan, nanti yang bisa ayat hafalannya dikasih nilai +1. Oke, Koko Deren silahkan Roma 10:17. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, terima kasih Koko Deren. Ya, teman-teman semua, ayat hafalan minggu ini dicatat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu aja ayat hafalannya, adik-adik, growers. Sampai jumpa nanti minggu depan ya. Ada yang mungkin mau ngafalin yang ayat minggu lalu? Dari tadi, yang tadi Koko Divine ya baca di Markus 5 ayat 34. Ada yang ngafal nggak nih? Pernah dengar tapi nggak pernah lihat. Wah, sorry Papi baru baca. Oke, sudah ya, sudah dicatat ya. Minggu depan kita langsung ya 2 ayat ya, Markus 5 ayat 34 sama Roma 10 ayat 17 ya. Nanti Papi kasih tambahan 1 poin kalau teman-teman semua yang growers bisa hafalin. Oke, sebelum kita akhiri ibadah, tadi aku kayaknya ada minta 1 orang ya yang doa tutup. Siapa ya tadi ya? Yang tugas siapa ya? Doa penutup ya, Papi Fendi. Iya, doa penutup siapa ya? Tapi Doa penutup Cece Siaris. oh iya, Cece Series ada nggak ya? Nggak ada ya. Hari ini Cece Series absen ya. Oh, karena tidak ada Cece Series, Papi boleh minta tolong sama Cece Tika nggak? Ada Cece Tika nggak ya? Ada Cece Tika nggak? Ada. Oke, Cece Tika bisa doa tutup? Kita akhiri ibadah kita. Oke, silakan Cece. Yuk kita teman-teman, kita berdoa ya. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah beribadah Tuhan. Berkati kami di rumah masing-masing agar terlindungi selalu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Cece Tika. Terima kasih semuanya yang sudah melayani Tuhan. Setiap yang melayani Tuhan, Papi nanti tambahin nilainya ya. Oke, sebelum kita berpisah, yuk kita buka videonya. Kita akan foto bersama. Nanti Cici Jolin yang akan fotoin. Cici Jolin bisa fotoin kan? Bisa ya? Oke, dikasih kode ya Cici Jolin. Silakan Cici Jolin, Kakak Feby, Koko Deren, siapa lagi nih yang belum buka? Cici Gwen, Cici Anggi. Oke. Wah, ganteng-ganteng nih semuanya.
Oke. Cici Nicole pakai gaya apa nih Cici Nicole kita? Fotonya. Oh, pakai love ya. Oke, yuk. Sarang yuk. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Wah. Lagi? Iya, lagi. 1, 2, 3. Cheese. Dah. Waduh, kok Cece Tika kok ada cuman jarinya doang. Oke, terima kasih growers. Happy Sunday. See you next week. Sunday. Jangan lupa kayak hafalannya ya. Happy Sunday, Nicole and Divine, Reza, Caroline. Bye. Bye, Koko Darren. Yo. Bye, Cece Monik. Reza, thank you ya, Reza. Koko Juan, thank you. Koko Juan itu sama siapa ya? Dedenya namanya siapa? Dedenya namanya siapa ya? Lupa. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, minggu depan jangan lupa ikut lagi ya. Cici Resa juga ya, thank you. Cici Resa, Sasanya kemana? Kok nggak ada? Dia nggak ikut. Oh nggak ikut. Oh ya udah minggu depan diingetin lagi ya, Cici Resa ya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya ya. Oke, God bless.